Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menjawab 5 soal dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang merupakan salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan bahwa anak-anak meniru perilaku agresif dari dewasa di sekitarnya. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguatan atau reinforcement dan pembelajaran peniruan atau observational learning. Tingkah laku individu dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal dan menghasilkan penguatan. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Dalam kehidupan, anak-anak suka mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka, seperti orang tua, orang dewasa, guru, dan teman sebaya. Anak-anak juga dapat menemukan orang yang akan menjadi model dalam kehidupan mereka dengan melihat acara-acara di televisi, misalnya penyanyi terkenal, pemain sepak bola, ataupun model. Pada model tersebut, anak-anak mengamati perilaku, gaya hidup, cara berpakaian, makeup, dan akhirnya meniru gaya modelnya. Sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Salah satu contoh dari social learning theory ini yang bisa kita pahami atau bisa kita temukan, salah satunya adalah ketika kita terpengaruhi atau cenderung meniru kata-kata asyap yang dipopulerkan oleh YouTuber Atta Halilintar. Banyak juga dari mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat lain yang menirukan gaya berbicara tersebut. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Teori Insight in Learning dari Kohler adalah proses belajar mengajar yang diawali dengan proses coba-coba dan salah. Setelah menemukan suatu cara dalam pemecahan masalah tersebut, seseorang akan mudah untuk mengulang cara yang sama sesuai pengalaman yang lalu meskipun masalahnya agak berbeda hingga akhirnya dicapai suatu pemahaman. Kohler dan kawan-kawan melahirkan psikologi Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti keseluruhan. Untuk memperkuat teorinya, Kohler mengadakan percobaan dengan hewan simpanse. Selanjutnya saya akan memberikan foto atau contoh gambar dari percobaan ini. Pada percobaan ini, seekor kera harus menemukan solusi untuk meraih seiris pisang yang diletakkan di sisi luar kandang. Dalam hal ini ada problem kotak. Kera harus memindahkan kotak itu di bawah pisang atau menumpuk satu kotak yang lain untuk meraih pisang tersebut. Dari eksperimen inilah, Kohler menemukan catatan penting bahwa intelijensi kera bukan belajar dengan trial and error. Menurut Kohler, simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman. Pemahaman yang serupa itu yang datang dengan tiba-tiba oleh Kohler yang disebut AHA Erleb list. Proses pelibatan dan serangkaian solusi ini adalah pengetahuan atau insight. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang teori pembelajaran dari Pavlov. Teori belajar ini menggunakan anjing sebagai binatang percobaannya. Saya akan menunjukkan gambar atau foto dari percobaan ini terlebih dahulu. Dalam percobaan ini, anjing yang semulanya tidak mengeluarkan air pada waktu dibunyikan bel, kemudian setelah diberikan makanan bersamaan dengan bunyi bel, keluar air liurnya. Setelah dilakukan secara berulang-ulang, walaupun tidak disertai dengan pemberian makanan, hanya dibunyikan belnya saja, air liurnya tetap keluar. Peristiwa tersebut dinamakan conditioning atau pengkondisian.
yaitu pemberian stimulus berbentuk makanan bersamaan bunyi bel. Ini berarti terjadi asosiasi antara stimulus dengan responnya. Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, teori ini dapat diaplikasikan dengan membiasakan anak mencuci kaki sebelum tidur atau membiasakan penggunaan tangan kanan untuk menerima pemberian sesuatu dari orang lain. Metode reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman merupakan suatu bentuk teori penguatan positif yang bersumber dari teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Reward atau penghargaan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemampuan kembalinya tingkah laku tersebut. Reward dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal merupakan bentuk penghargaan yang bisa diberikan pada pencapaian dengan suatu tindakan spontan berupa pujian seperti "wah hebatnya, anak pintar, jawaban yang tepat," dan lain-lain sebagainya. Dan non-verbal merupakan bentuk penghargaan yang bisa diberikan dengan simbol atau gerakan seperti tepuk tangan. Lalu ada hukuman atau punishment, merupakan konsekuensi yang tidak menyenangkan yang digunakan untuk melemahkan perilaku. Hukuman merupakan konsekuensi yang diberikan dalam rangka memperlemah perilaku negatif seseorang dengan harapan bahwa perilaku tersebut tidak terulang kembali. Hukuman yang diberikan biasanya berupa stimulus yang tidak menyenangkan. Contoh dari hukuman yang ada pada di sekolah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pengurangan skor atau penurunan peringkat, lalu yang kedua ada pengurangan hak, dan ketiga merupakan hukuman berupa denda. Baiklah, akhirnya selesai juga saya menjawab 4 pertanyaan dari mata kuliah Psikologi Pendidikan ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.